Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah iqraran bihi wa tauhida wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu tasliman mazida. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur pada Allah Subhanahu wa taala yang kembali mempersatukan kita dalam majlisul ilm. Dan pada kesempatan kedua kali ini insyaallah kita akan lanjutkan pembahasan tafsir kita. Nah, insyaallah ya setelah tarawih kemudian kita majlis lagi. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Barang siapa yang bersungguh-sungguh di jalanku, maka kami akan berikan jalan petunjuk hidayah kepadanya. Taib 13 tahun yang lalu Asy-Syaikh Shalih Fauzan, Asy-Syaikh Shalih Al-Haidan rahimahullah taala, Asy-Syaikh Abdul Juz Al-Syekh hafizahullah taala, mereka biasanya setelah tarawih melaksanakan atau mengadakan kajian seperti ini di Masjidil Haram. Ya. Dan di sana tarawihnya selesai jam 11 malam. Jadi kajiannya dari jam 11 malam sampai setengah 1 malam. Setengah 1 malam selesai, lanjut ke salat qiyamul lail kalau 10 hari terakhir. Ya. Nah, begitupun Asy-Syaikh Al-Bukhari hafizahullah taala, beliau kalau misalkan majelis di bulan Ramadan dari jam 11 sampai jam 1 malam. Kajian Asy-Syaikh Al-Bukhari. Nah, 2 jam full sampai jam 1 malam. Taib, tanpa kopi ya. Taib. Tapi alhamdulillah tulab semangat, masya Allah, dikarenakan mereka rindu pada para ulama. Dan demikian juga mudah-mudahan kita termasuk orang yang bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu, dikarenakan dengan menuntut ilmu ini ya insyaallah kita akan mendapatkan hidayah. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Taib, terakhir kita telah sampai dalam pembahasan ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami, ya Allah, kepada jalan yang lurus. Ini adalah doa yang kita panjatkan setiap hari, minimalnya 17 kali. Ya, mengapa doa ini terus diperintahkan untuk diulang-ulang? Dikarenakan Asy-Syaikh Abdus Salam bin Barjas rahimahullah taala, beliau mengatakan dalam kitabnya Ushul Da'wah Salafiyah, beliau mengatakan bahwasannya puncak dari tujuan manusia di dunia ini adalah mendapatkan hidayah menuju jannah Allah Subhanahu wa taala. Ya, puncak dari tujuan seseorang berada di dunia ini adalah mendapatkan petunjuk, mendapatkan hidayah untuk sampai ke surga Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya disinilah kenapa kita diperintahkan untuk meminta jalan tersebut, meminta hidayah tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala setiap hari 17 kali minimal. Dikarenakan apalagi yang kita inginkan di dunia ini kalau misalkan bukan jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya ketika kita tahu doa ini sangat penting, maka ketika kita baca ihdinas siratal mustaqim, hadirkan hati. Hadirkan hati, bukan hanya sebatas baca saja ihdinas siratal mustaqim, tapi hati kemana-mana, pikiran kemana-mana. Ya, itu adalah doa kita pada Allah Subhanahu wa taala, meminta petunjuk menuju siratal mustaqim, menuju jalan lurus, menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka hadirkan hati ketika kita mengatakan doa tersebut. Ihdinas siratal mustaqim, ya Allah, tunjukilah kami jalan lurus. Hadirkan hati ketika itu. Ya, jangan sampai kita baca ihdinas siratal mustaqim tapi kita ingat perkara-perkara duniawi. Nah, maka seakan-akan kita main-main dengan doanya. Ya, seakan-akan kita main-main dengan doa tersebut. Seakan-akan kita tidak butuh doa tersebut. Waliyadzubillah. Padahal inilah puncak ya tujuan hidup kita, mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan di sana terdapat
beberapa jalan mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala, tapi ana sebutkan mungkin 2 saja yang paling penting. Yang pertama, sebagaimana disebutkan dalam surah Al-Baqarah, ya, Alif Lam Mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin. Hudan lil muttaqin. Ya. Alif Lam Mim itulah kitab. Dzalikal kitabul la raiba fihi, yang tidak ada keraguan. Ya, Al-Qur'an ini ya merupakan suatu kitab yang tidak ada keraguan padanya. Hudan lil muttaqin, merupakan petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Kata Syekh Utsaimin rahimahullah taala dalam tafsirnya dan menafsirkan ayat ini, hudan lil muttaqin, Al-Qur'an bisa menjadi petunjuk bagi seseorang sesuai ketakwaan seseorang tersebut. Ya, kullam atta fakana ahda. Semakin seseorang itu bertakwa, maka akan semakin Al-Quran ini memberikan hidayah kepada dirinya. Nah, jadi hal pertama yang menjadi jalan hidayah bagi seseorang adalah ketika dia menjalankan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa itu ketakwaan? Menjalankan perintah, menjauhi larangan. Simple, tapi amalnya sulit, amalnya berat. Ya. Semakin seseorang menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, semakin seseorang menghindari larangan Allah Subhanahu wa taala, semakin dia akan mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, dari Al-Qur'an. Nah, oleh karenanya kenapa sih para ulama adalah orang yang paling berilmu? Kenapa mereka orang yang paling mengenal jalan Allah Subhanahu wa taala? Dikarenakan mereka berusaha menjadi orang yang bertakwa. Ya. Mereka benar-benar berusaha untuk menjadi orang yang bertakwa dengan menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, para ulama demikian. Syekh Rabi hafizahullah taala, dengan usianya beliau sakit-sakitan saat ini, mungkin berapa hari atau berapa pekan yang lalu telah tersebar di status atau misalkan di medsos bagaimana keadaan tempat tidur Syekh Rabi hafizahullah taala. Bagaimana keadaannya? Dipenuhi dengan kitab-kitab. Demikianlah. Dulu pun ya Allah berikan kenikmatan untuk bisa berkunjung pada beliau dulu di sana berapa kali. Setiap kita berkunjung ke sana pasti ada kitab yang ada di sisi beliau. Dan beliau baca. Ya, tumpukan kitab-kitab itu beliau baca setiap harinya. Di umur beliau yang sudah 85 tahun ketika itu, ya, di saat beliau sakit-sakitan, di saat beliau butuh istirahat, tapi tetap beliau baca. Beliau tetap menuntut ilmu. Karena apa? Karena beliau ingin menjadi orang bertakwa. Ketika itulah hidayah terus muncul, hidayah terus diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Syekh hafizahullah taala. Nah, demikian juga yang lain, para masyayikh demikian. Oleh karena innama yakhsyallahu min ibadihil ulama. Sungguhnya para ulama lah yang orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikarenakan mereka adalah orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jalan yang kedua yang paling utama ya adalah mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Dalam surah An-Nur ayat 54 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in tuti'uhu tahtadu." Wa in tuti'uhu tahtadu. Apabila kalian wahai kaum muslimin, wahai manusia, taat kepadanya. Siapanya di sini? Rasulullah SAW. Apabila kalian taat kepada Rasulullah SAW, tahtadu, kalian akan mendapatkan petunjuk. Oleh karenanya, ketika kita tahu sunnah Rasulullah SAW, jalankan. Walaupun itu hal yang remeh di mata kita, tapi bisa jadi hal yang remeh tersebut bisa menjadi jalan yang besar, menjadi pemberat amalan kita di kemudian hari. Jenggot misalkan, ya, ini sunnah Nabi SAW. Terserah mau hukumnya wajib, mau hukumnya sunnah, tapi pasti ya ini merupakan sunnah Nabi SAW. Nah, karena para ulama beda pendapat apakah sunnah ataukah wajib, cuma gitu aja. Ya, sunnah atau wajib. Tidak ada mengatakan ini adalah kebiasaan Arab, ada. Nah, sunnah ataukah wajib. Tapi mereka sepakat ini adalah sunnah Nabi. Baik, ketika kita tahu ini sunnah Nabi, jalankan. Mudah-mudahan inilah yang bisa memberatkan timbangan amalan nanti di akhirat nanti. Kita tidak tahu amalan mana yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, bisa jadi ketika kita menumbuhkan jenggot ini karena kita tahu ini sunnah Nabi dan kita jalankan, bisa jadi inilah yang ikhlas. Bisa jadi inilah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.
sehingga besar, sehingga berat timbangannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jalankan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kita ketahui. Nah, jangan kita remehkan sedikit pun. Ketika kita bertemu ikhwah, tersenyum, salam, kemudian jabat tangan, itu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, jalankan. Dengannya kita akan mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang ketiga adalah thalabul ilm. Ya, yang ketiga adalah menuntut ilmu. Karena bagaimana kita bisa mendapatkan hidayah kalau misalkan kita tidak belajar? Bagaimana kita akan bisa memahami sunnah Nabi? Bagaimana kita akan memahami Al-Quran kalau misalkan kita tidak belajar? Maka dengan belajar kita pun akan mendapat hidayah. Semakin seseorang a'lam, maka ahda. Ya, semakin seseorang itu berilmu, maka semakin besar kemungkinan dia mendapatkan hidayah. Nah, karena dia tahu petunjuk. Oleh karenanya datang ke majelis ilmu itu bukan karena jangan karena keterpaksaan, tapi karena kita butuh hidayah, kita butuh jannah, kita butuh hidayah Allah Subhanahu wa taala. Nah, jangan karena terpaksa, jangan karena saya kalau misalkan ikut kajian saya malu dengan ikhwah sudah lama misalnya, jangan. Tapi karena kita butuh hidayah, kita butuh petunjuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Kalau misalkan kita tidak lakukan sekarang, kapan lagi? Ya. Walihidzubillah, kalau Subhanahu cabut kenikmatan ini dari kita, kapan kenikmatan ini akan muncul lagi pada kita kalau misalkan kita abaikan saat ini? Oleh karenanya kita datang ke majelis ilmu karena kita butuh, bukan karena terpaksa, bukan karena kita ingin hal-hal yang bersifat duniawi. Oleh karenanya amalkan 3 hal itu, mudah-mudahan kita menjadi orang yang diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Siratal ladzina an'amta 'alaihim." Ya, siratal mustaqim itu apa sih? Yaitu siratal ladzina an'amta 'alaihim. Di sini dijelaskan oleh Subhanahu wa taala, siratal mustaqim itu adalah jalan orang-orang yang diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa orang-orang yang diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala? Minal mursalin, minal anbiya, minas siddiqin, was-salihin, wasyuhada'i was-salihin. Ya, jalan para rasul, jalan para nabi, jalan para as-siddiqin, jalan para syuhada, jalan para as-salihin. Inilah yang harus kita inilah yang harus kita ikuti, bukan orang-orang yang tidak jelas yang diikuti. Ya, pada para pemuda saat ini, jangan sampai kalian terlena, jangan sampai kalian ada sedikit fans mengidolakan orang-orang kafir. Ya, jangan sampai mengidolakan pemain bola misalkan. Waliyadzubillah. Baik, ikuti para nabi, ikuti para rasul, ikuti para sahabat yang sudah diberikan tazkiyah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan ikuti orang-orang yang tidak jelas, ikuti artis lah, ikuti pemain bola lah. Ya, karena kalau misalkan sudah ada kecintaan, maka lama-kelamaan dia akan mengikuti. Baik itu cara berpakaian, baik itu cara misalkan gaya rambut atau tingkah laku dan sebagainya. Ya, dikarenakan hati ini adalah pengatur tubuh ini. Kalau misalkan hati sudah cinta pada sesuatu, maka tubuh yang lain akan mengikuti. Nah, oleh karena jangan sekali-kali mengidolakan orang kafir. Idolakan para sahabat, idolakan orang soleh. Nah, dikarenakan mereka adalah orang-orang yang sudah diberikan rekomendasi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk diikuti. Taib. Oleh karenanya kepada para bapak, para aba, ajarkan mereka, kenalkan mereka dengan para sahabat, dengan para nabi dari sejak kecil. Ya, belikan buku-buku yang ringan tentang para nabi. Belikan misalkan kisah-kisah para sahabat. Sekarang alhamdulillah banyak sekali buku-buku cerita yang menarik, ya, sehingga di situ akan terbangun bagaimana anak-anak mereka melihat misalkan kisah kepahlawanan, misalkan seperti siapa? Seperti Sa'ad bin Abi Waqqas, Ali bin Abi Thalib, yang mana bisa mengangkat gerbang ketika perang Khaybar. Suatu hal yang di luar logika kita kalau misalkan kita pikirkan. Taib. Kemudian juga kisah-kisah para sahabat, ajarkan. Atau kenalkan mereka sejak dari kecil. Itu tugas para bapak, tugas para orang tua. Jangan sampai mereka lebih dahulu mengenal para pemain bola daripada para sahabat.
Bahaya. Naam. Kenalkan mereka dengan para sahabat, kenalkan mereka dengan para anbiya, para orang siddiq, ya orang-orang soleh, atau para ulama salaf. Bagaimana mereka dalam menghafal, bagaimana mereka dalam belajar. Ajarkan mereka, buat mereka cinta kepada ulama salaf, agar mereka terdorong untuk belajar. Kemudian ghairil maghdubi alaihim waladdallin, bukan jalan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu olehmu, ya, bukan jalan yang dimurkai, bukan juga jalan orang yang tersesat. Nah, di sini ghairil maghdubi alaihim, orang-orang yang dimurkai, siapakah mereka? Mereka adalah orang-orang Yahudi. Ya, orang Yahudi. Kenapa orang Yahudi dimurkai? Dikarenakan mereka berilmu tapi mereka tidak mengamalkan. Demikian juga orang-orang yang selain Yahudi. Pokoknya setiap orang yang berilmu tapi tidak mengamalkan ilmu tersebut, maka maghdubi alaihim waliyadzubillah. Nah, dan subhanallah, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan maghdubi alaihim sebelum ad-dal. Ad-dal adalah Nasara, orang-orang yang berilmu, orang-orang yang beramal tapi tanpa ilmu. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan Yahudi terlebih dahulu atau maghdubi alaihim terlebih dahulu karena apa? Karena mereka lebih parah. Ya, karena mereka lebih parah. Oleh karena mereka maghdub, dimurkai. Kalau yang kedua ad-dal, tersesat saja. Tapi kalau misalkan yang pertama maghdub, dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, langsung terkena ancaman Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena berhati-hatilah bagi orang-orang yang berilmu tapi tidak mengamalkan. Berilmu tapi tidak mengamalkan. Baik, kalau gitu saya tidak mau berilmu, khawatir jadi maghdubi alaihim. Ya salah juga. Ya. Nah, antum kalau misalnya tidak berilmu jadi ad-dal, kalau gitu tersesat kalau gitu. Baik. Berilmu kemudian berusaha amalkan. Ya. Berilmu kemudian berusaha amalkan. Semampu kita. Memang yang namanya manusia penuh dengan kesalahan. Tidak bisa mungkin mengamalkan seluruhnya. Yang penting kita sudah berusaha. Dan juga di sini ad-dal tadi disebutkan bahwasanya ad-dal adalah orang-orang Nasara yang beramal tanpa ilmu. Inilah dua jalan yang kita harus hindari, kedua jalan tersebut. Jangan sampai kita mengikuti mereka. Ya, kita harus bisa berilmu dan beramal. Berilmu dan beramal. Tapi apakah mungkin seorang muslim terjatuh dalam hal ini? Mungkin saja. Bahkan seorang salafi pun mungkin saja terjatuh dalam hal ini. Jangan sampai ketika seseorang sudah, saya ikut dakwah salafi, saya ikut pengajian salafi, kemudian merasa aman, saya tidak akan mungkin terjatuh dalam golongan maghdubi alaihim waladdallin. Tidak. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 214, "Am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum mathalul ladzina khalaw min qablikum massathumul ba'sa'u wad-dharra wa zulzilu hatta yaqula rasulu wal ladzina amanu ma'ahu mata nasrullah." Apakah kalian sudah mengira bahwasanya kalian sudah masuk surga? Ya, wahai sekalian kaum muslimin, apakah kalian sudah mengira bahwasanya kalian sudah masuk surga? Walamma ya'tikum mathalul ladzina khalaw min qablikum, padahal belum datang pada kalian hal-hal yang dialami oleh orang-orang tersebelum kalian. Masathumul ba'sa, mereka dilanda dengan kesengsaraan, wadharra, kesulitan-kesulitan, wazulzilu, sampai hati-hati mereka tergoncang. Ya, hatta yaqula rasul walladzina amanu ma'ahu mata nasrullah, sampai seorang rasul, sampai rasul yang ada di sisi mereka dan orang mukmin ketika itu mengatakan, "Ya Allah, kapan datang pertolongan?" Apakah kita sudah mengalami ujian seperti itu? Sampai kita mengangkat tangan kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, kapan pertolonganmu ya Allah?" Nah, apakah kita sudah, ketika kita sudah masuk dalam dakwah salafi ini, sudah mengenal sunnah ini, apakah kita sudah dijamin masuk surga? Tidak. Oleh karenanya jangan sekali-kali kita merasa aman bahwasanya kita bukan golongan maghdubi alaihim waladdallin. Ya, jangan merasa aman. Para sahabat yang sudah mereka subhanallah sudah mengalami penderitaan bertubi-tubi ketika masuk Islam. Bilal bin Rabah ketika
ketika beliau masuk Islam, apa yang beliau dapatkan? Beliau ditimpa dihimpit oleh dua batu. Ya, dihimpit oleh batu yang besar di bawah terik matahari, ya. Dan beliau dipaksa untuk murtad, tapi tetap beliau mengatakan ahad, esa. Taib. Dan para sahabat yang lain mereka sudah diboikot. 3 tahun diboikot. Ya, diboikot oleh orang Quraisy sampai mereka hanya makan rumputan di lembah. Suatu saat mereka datang pada Rasulullah SAW ketika Rasulullah SAW bersandar di depan bersandar ke Ka'bah. Nah, kemudian mereka mengatakan, ya Rasulullah, ala tad'u lana, ala tastansiru lana. Ya Rasulullah, tidakkah engkau berdoa untuk kami? Ya Rasulullah, tidakkah engkau meminta pertolongan untuk kami yang kami mendapatkan musibah demi musibah? Apa jawaban beliau? Apakah beliau langsung berdoa? Tidak. Yang beliau katakan adalah, dulu sebelum kalian ada orang-orang yang mereka itu mempertahankan keimanan, atau secara makna ya, mempertahankan keimanan, tapi kemudian mereka mendapatkan musibah. Musibahnya apa? Diletakkan gergaji di atas kepala mereka, kemudian mereka digergaji dari atas ke bawah, mereka ditanam di tanah, ya, kemudian mereka digergaji dari atas ke bawah sehingga terbelah dua, mempertahankan keimanan. Berat musibah tersebut. Taib. Kemudian kata Rasulullah SAW, sungguh di kemudian hari kalian akan mendapatkan keamanan, sehingga di antara kalian ada yang berjalan di Son'a ke Hadramaut. Ya, dia berjalan kaki dari Son'a ke Hadramaut. Ya, dan tidaklah dia takut pada seorang pun kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian kata Rasulullah SAW apa? Lakinnakum tasta'jilun. Akan tetapi kalian itu tergesa-gesa untuk meminta pertolongan. Ditegur oleh Rasulullah SAW. Padahal penderitaan mereka sudah berat, ujian mereka sudah berat, tapi ditegur ketika mereka minta pertolongan, minta agar Rasulullah SAW mendoakan mereka, meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu kita sekarang, apakah kita sudah mendapatkan ujian yang berat? Apakah kita pernah makan rumputan? Apakah kita pernah dihimpit oleh batu di bawah terik matahari? Apakah kita pernah, subhanallah, dilukai ketika kita mempertahankan agama kita? Jawabannya belum. Dan apakah sekarang kita merasa aman bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan menyesatkan kita? Subhanallah. Ya. Jangan merasa aman dari fitnah Allah Subhanahu Wa Taala. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, meskipun beliau adalah orang terbaik setelah Abu Bakar Siddiq, beliau adalah seseorang yang sudah dijamin oleh Rasulullah SAW untuk masuk surga. Di akhir ketika beliau menjadi khalifah, beliau bertanya kepada Hudzaifah bin Yaman, ya Hudzaifah, apakah aku termasuk orang munafik yang disebutkan oleh Rasulullah SAW? Subhanallah. Umar bin Khattab, beliau masih takut. Beliau itu ada seorang munafik. Nah, beliau tidak aman. Beliau tidak merasa aman dari azab Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karena beliau bertanya pada Hudzaifah, dikarenakan Hudzaifah tahu orang-orang yang disebutkan oleh Rasulullah SAW sebagai munafikin. Abdullah bin Umar, anaknya Umar bin Khattab. Di akhir hidup beliau, apa yang beliau alami? Beliau buta. Mengapa? Karena seringnya menangis, banyaknya menangis. Takut akan dosa-dosanya, takut akan neraka Allah Subhanahu Wa Taala, sampai beliau buta, banyak menangis. Karena apa? Karena beliau takut untuk masuk neraka. Ya, padahal beliau adalah seorang sahabat yang benar-benar bersungguh-sungguh mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Setiap Rasulullah SAW salat di suatu tempat beliau ikuti. Ya, tapi beliau khawatir bahwasanya beliau bukan termasuk golongan yang selamat. Lalu bagaimana kita? Apakah kita sahabat? Bukan. Apakah kita seorang yang sudah diberikan rekomendasi oleh Rasulullah SAW bahwasanya kita akan masuk surga? Tidak. Apakah kita lebih mulia daripada Umar Khattab? Apalagi? Apakah kita sekarang merasa aman setelah kita masuk dakwah salafi bahwasanya kita tidak akan terkena oleh fitnah? Ya. Maka jangan sekali-kali kita merasa aman dari makar Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan sekali-kali kita merasa aman bahwasanya kita bukan golongan al-maghdubi alaihim waladdallin. Oleh karenanya terus tadi ketika kita melewati ayat ini, hadirkan hati kita untuk berdoa, ya Allah berikan hidayah kepada kami. Ya Allah berikan hidayah kepada kami.
agar kami bisa mendapatkan surgamu ya Allah. Nah, oleh karenanya ketika kita tahu ilmunya, amalkan semaksimal kita. Ketika kita tidak tahu ilmu, maka berhenti. Jangan sekali-kali kita mengamalkan. Ya, berilmu terus, cari ilmu terus, lalu amalkan. Kemudian ketika kita tidak tahu, sudah berhenti, diam, jangan dulu mengamalkan. Cari ilmunya terlebih dahulu, baru kita amalkan. Agar apa? Agar kita terhindar dari golongan maghdubi alaihim waladdallin. Baik, kemudian sedikit lagi. Di sini ada faidah, Syekh Utsaimin rahimahullah menyebutkan dalam siratal ladzina an'amta alaihim. Alaihim di sini ada qiraah yang lain, itu alaihum. Ya, alaihum. Dari sini tanbih dari Syekh Utsaimin, ya, bahwasanya meskipun dalam Al-Fatihah ada qiraah yang lain, maka ketika kita mengimami, ya, sebagaimana mungkin sudah pernah sebutkan, apabila kita berada di golongan di masyarakat umum, maka jangan sampai kita membaca qiraah yang aneh, ya, yang mana akan menimbulkan fitnah. Nah, tapi di sini memang ada bacaan alaihum. Ya, bukan alaihim tapi alaihum. Ya, ada beberapa qiraah yang membaca alaihum. Baik, kemudian penting lagi di sini sedikit menyelesaikan. Qala Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, asbabul khuruj anis siratal mustaqim. Sebab-sebab keluar dari siratal mustaqim. Kalau tadi mendapatkan siratal mustaqim, kalau sekarang sebab keluar. Apa sebab seseorang keluar dari siratal mustaqim? Beliau sebutkan dua di sini. Immal jahlu awil inad. Ya. Immal jahlu awil inad. Yang pertama adalah kebodohan. Kebodohan adalah salah satu sebab seseorang keluar dari siratal mustaqim. Nah, tadi kalau misalkan ada seseorang mengatakan, saya khawatir kalau saya berilmu nanti saya tidak bisa mengamalkan, jadi maghdubi alaihim. Ketika dia tidak mau berilmu, akhirnya dia mendapatkan kebodohan. Akhirnya dia pun keluar dari siratal mustaqim. Nggak ada pilihan. Ima belajar, ima bodoh. Masa kita mau jadi orang bodoh? Ya, merupakan suatu kebodohan ketika kita memilih kebodohan. Maka kita harus berilmu, kita harus belajar agar apa? Agar kita terus berada di siratal mustaqim. Ingat, ilmu itu adalah cahaya, sedangkan jahal adalah kegelapan. Maka kalau misalkan kita terus berada dalam kegelapan, kalau misalkan kita terus berada dalam keadaan kebodohan, maka kita terus berada dalam kegelapan. Kalau misalkan kita kegelapan, kalau misalkan kita terus berada dalam situasi kegelapan, ya, kalau misalkan kita terus berjalan dalam kegelapan, bagaimana kita akan mengetahui petunjuk Allah Subhanahu wa taala? Yang kedua adalah al-inad. Menentang, ya, tidak mau menerima. Menentang syariat Allah. Dia tahu ilmunya, tapi dia menentang, dia tidak mau mengamalkan. Maka dia pun akan keluar dari dari jalan Allah Subhanahu wa taala, dari siratal mustaqim. Oleh karenanya, apabila kita ingin terus istiqomah, ya, di jalan siratal mustaqim ini, maka hindari yang namanya kejahilan, hindari yang namanya menentang jalan Allah Subhanahu, menentang syariat Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita tahu ilmunya, jalankan. Jangan sampai kita menentang Allah Subhanahu, jangan sampai kita menentang syariatnya. Ketika kita tidak tahu, belajar agar apa? Agar kita terhindar dari kebodohan. Ya, dengan ilmu, dengan menerima, ya, dengan ilmu, dengan amal, maka insya Allah kita akan terus berada di jalan siratal mustaqim. Orang-orang yang tadi disebutkan bahwasanya mereka sudah mendapatkan siratal mustaqim, para nabi, ya, kemudian para siddiqin, para syuhada, wassalihin, mereka itu adalah orang yang berilmu dan beramal. Nah, oleh karenanya Islam tidak mungkin lepas dari ilmu dan amal. Ya, Islam tidak akan mungkin lepas dari ilmu dan amal. Apabila ilmu saja tanpa amal, maka itulah Yahudi. Apabila amal saja tanpa ilmu, itulah Nasara. Islam menggabungkan ilmu dan amal, itulah kelebihan Islam. Demikianlah mungkin yang bisa disampaikan pada pertemuan malam hari ini. Mudah-mudahan pertemuan yang singkat ini menjadi faedah bagi kita, menjadi membuat kita agar kita bisa terhindar dari jalan-jalan tersesat, jalan-jalan yang menyimpang,
jalan-jalan yang akan menjemputkan seseorang ke dalam adab Allah Subhanahu wa taala. Ya, dengan mudah-mudahan dengan kajian ini kita bisa mengetahui apa yang kita amalkan, apa yang kita lakukan agar kita bisa terus istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala, sehingga terus kita istiqomah di shiratal mustaqim ini dan akhirnya kita bisa bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dan keadaan Allah Subhanahu wa taala ridho di surga nanti. Wallahu taala alam. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.